wajahnya Yusuf kecil ini juga sudah tampan gitu. Tapi mengapa di hatinya orang-orang yang telah menguasai Yusuf kecil itu ternyata tidak berkehendak untuk memilikinya dan kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Ambil artinya sebenarnya tugasnya itu adalah mengambil. Mengambil itu bisa dengan paksa. Ya, siapa yang bisa mengambil dengan paksa? Kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saudaraku, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, kemudahan di dalam segala urusan, dan lembaga kita Cilacap ini semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya amanah apa yang telah dibebankan kepada pundak kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati saudara-saudara kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka surat Yusuf ayat 53. Surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Sedang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sekali lagi. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai hamba umat ciptaannya. Allah memberikan kepada kita petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Atau di surat Al-Baqarah ayat 185 juga ditegaskan di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudaraku, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pada kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin. Karena kemuliaan manusia itu bukan terletak kepada status sosialnya, bukan kekayaannya, ya, bukan juga keturunan siapa, ya, tetapi adalah inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi mari kita berlomba untuk mendapatkan, ya, untuk kita senantiasa berupaya untuk menggapai predikat takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, taat, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aturan agar manusia ini benar-benar berada di dalam relnya. Fungsinya adalah sebagai khalifah fil ard, bukan membuat kerusakan di muka bumi, tetapi memakmurkan bumi ini. Dan yang bisa dapat berhasil memakmurkan bumi adalah orang-orang yang tentu saja taat kepada Allah, menggunakan undang-undang Allah, menggunakan peraturan Allah, menggunakan agama Allah. Untuk apa? Memakmurkan bumi ini, agar manusia tidak saling menerkam, tidak saling membunuh, tetapi saling mengasihi, saling membimbing, ya, bukan saling merendahkan, tetapi saling membina, menguatkan. Karenanya saudaraku sekalian, marilah kita perhatikan kisah, ya, kisah, karena dalam kisah Nabi Yusuf ini tentu saja ini merupakan sejarah di mana kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak. Pada ayat yang ketiga dari surah 12, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Ya, kisah yang paling baik. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu benar-benar merupakan pengajaran. Kenapa demikian? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban risalah dakwah, maka beliau tentu saja juga hatinya merasa tidak suka ketika dakwahnya itu ditolak oleh masyarakatnya. Apakah ada masyarakatnya yang menolak dakwahnya beliau, padahal mereka telah mengenal kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ya, ada yang menolak. Abu Jahal, Abu Lahab menolak dakwah Rasulullah, padahal sangat kenal kepada pribadi Rasulullah SAW. Bahkan mereka memberikan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Namun ketika keyakinan mereka tentang penghambaan mereka terhadap Lata, Uzza, Manata itu diusik, kemudian mereka akan membuat penolakan-penolakan. Dan apakah penolakan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu ada pada masa sekarang? Tentu saja ada. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, menurunkan kisah yang benar-benar telah terjadi, bagaimana para nabi rasul sebelumnya di dalam menghadapi masyarakatnya, di dalam berdakwah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Saudaraku sekalian, kisah di dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat di surat Yusuf surat 12 ini, dari kisah Nabi Yusuf itu kita belajar sebagai manusia untuk mencintai, bukan membenci. Ya, meskipun saudara-saudaranya ya telah memusuhinya. Karena apa? Karena melihat bahwa Nabi Yusuf itu terlalu tampan gitu. Sangat tampan. Jadi ketampanan seseorang, fisik seseorang itu bisa membuat saudaranya menjadi tidak suka gitu. Ya, dengan berdalih bahwa agar kalian lebih dicintai oleh ayah kalian, maka kita bikin tipu daya. Tipu daya yang dilakukan demikian itu tentu saja disebabkan karena mereka ya membenci. Ya, membenci. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab melakukan
penolakan terhadap dakwah Rasul, tidak sekedar mengatakan no, tidak mau untuk mendukung dakwah Rasulullah, tetapi mereka berupaya untuk menghalang-halangi. Gitu. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf, maka dibuat tipu daya, masukkan dalam sumur, gitu. Ya. Dengan perjalanan ini tentu saja kalau kita perhatikan bagaimana orang menghadapi orang lain itu terkadang ukurannya adalah dengan ukuran fisik, kebendaan, gitu. Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu menganggap bahwa karena ketampanannya Yusuf itu membuat Yakub itu lebih cinta kepada Yusuf daripada kepada saudara-saudaranya. Maka manusia tidak ingin menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Artinya tidak mau ditandingi kekurangan-kekurangannya. Kalau di dalam kehidupan sekarang ini tentu saja, ya bagaimana caranya untuk menyingkirkan saingannya, termasuk dengan cara membunuh sekalipun. Tipu daya dibuat. Maka di dalam hal ini kita sebagai pembelajar tentu saja belajar dari peristiwa ini. Kisah yang sungguh-sungguh terjadi, bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Ya, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu ditolak dakwahnya, tentu saja di dalam konteks ini saudara-saudara Nabi Yusuf menolak Yusuf, ya, menolak keberadaan Yusuf alaihissalam. Satu, kita harus pandai mengambil pelajaran. Sehingga ketika kita menawarkan satu program, dari LAS ini membuat satu program ditawarkan kepada masyarakat, pada sebenarnya kan ayatnya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambil artinya sebenarnya tugasnya itu adalah mengambil. Mengambil itu bisa dengan paksa. Ya, siapa yang bisa mengambil dengan paksa? Kekuasaan. Maka di sini pentingnya membuat apa? Sistem, yaitu sistem aturan yang diterima oleh masyarakat luas. Apa yang akan diterima oleh masyarakat luas kalau zakat yang mereka bayarkan itu sudah mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan, misalkan begitu. Kalau seandainya perda itu ada demikian, dan kemudian disosialisasikan bahwa yang punya hak untuk mengambil khud itu adalah lembaga-lembaga yang ditunjuk, maka insya Allah masyarakat juga akan mendapatkan pengajaran dan pelajaran, dan kemudian menunaikan kewajibannya dengan sukarela. Yang kedua, dari kisah Nabi Yusuf sebenarnya kita belajar bahwa serangan yang terkadang dari arah yang tidak kita duga-duga, maka tentu saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kekasihnya, menyelamatkan hambanya yang dicintainya, itu adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dimasukkan dalam sumur, maka kemudian tiba-tiba ada kabilah yang datang mau mengambil air, ternyata ditemukan seorang anak, kemudian diambil. Padahal cakep, wajahnya Yusuf kecil ini juga sudah tampan, gitu. Tapi mengapa di hatinya orang-orang yang telah menguasai Yusuf kecil itu ternyata tidak berkehendak untuk memilikinya, dan kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Maka sampailah kemudian Yusuf di istana. Begitulah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kekasihnya. Jadi saudaraku, ketika kita berada di dalam kondisi di titik nadir, di satu kondisi yang sangat rentan untuk kita berputus asa, ya, dan putus asa itu adalah satu sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf. Maka disinilah Allah menghendaki agar Yusuf tidak tergantung kepada manusia.
kepada bapaknya, kepada keluarganya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita mengambil apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bersedih beliau, ya. Orang yang sangat dicintainya, yaitu Ummahatul Mukminin Khadijah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliaulah wanita pertama yang beriman kepada beliau ketika beliau menyampaikan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Khadijah langsung beriman kepadanya. Dan kemudian wanita yang sangat kaya itu kemudian menggunakan hartanya untuk apa? Untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah merasa gelisah, ya, kalau nanti umatnya akan mendustakannya, maka Khadijah memberikan kata-kata cintanya, ya, bahwa engkau tidak akan pernah direndahkan oleh masyarakatmu karena engkau apa? Rasulullah itu suka menyambung silaturahim. Rasulullah itu terbiasa untuk memberikan hadiah, dan Rasulullah itu sangat pemaaf, ya. Maka kemudian Khadijah mengajaknya kepada saudaranya yang seorang pendeta, dan kemudian menenteramkan bahwa yang datang kepada Rasulullah itu adalah namus yang juga datang kepada Musa, juga datang kepada Nabi Isa, itulah malaikat Jibril. Maka benarlah bahwa dengan demikian sang istri Khadijah itu telah menenteramkan jiwanya. Subhanallah. Jadi saudaraku sekalian, istri yang juga darinya Rasulullah mendapatkan keturunan, ya, putri yang salihah, tentu saja sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, itu wafat. Yang kedua adalah wafatnya pamannya Abu Thalib, yang walaupun, ya, sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, namun beliau telah memberikan pembelaan terhadap dakwahnya dengan cintanya, dengan pengaruhnya di dalam masyarakat, ya. Maka kemudian saat meninggalnya orang-orang yang dicintainya ini, Rasulullah bersedih. Rasulullah bersedih. Namun demikian, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengisrakan, ya, memperjalankan Rasulullah di suatu malam, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah salat 2 rakaat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menaikkan, memi'rajkan beliau untuk menerima perintah salat. Berapa mil coba jaraknya, gitu. Dan perjalanan itu sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa? Di antara lain pelajaran yang kita bisa pelajari adalah janganlah Muhammad itu sebagai seorang rasul tergantung kepada manusia. Tuh. Supaya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah memberikan perintah secara langsung mengenai perintah salat bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang telah tunduk hatinya untuk menunaikan ibadah salat sehari semalam 5 waktu. Saudaraku sekalian, kembali Nabi Yusuf juga demikian. Jangan sampai hanya tergantung kepada manusia. Jangan sampai tergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kisah Nabi Yusuf, belajar bahwa kita tidak akan menceritakan kebaikan kepada semua orang, karena terkadang kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat orang lain menjadi iri, gitu. Apa yang dipesankan oleh ayahandanya kepada Yusuf ketika di dalam mimpinya Nabi Yusuf itu melihat 11, ya, bintang
matahari bersujud kepadanya. Ya, karena saudaranya itu ada berapa? Ada 11 sujud kepadanya. Ketika cerita kepada Nabi Yakub, maka hal ini jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Gitu. Namun demikian, saudaraku sekalian, tidak usahlah kita selalu menceritakan kisah-kisah artinya yang terkadang barangkali akan membuat orang lain membuat iri orang lain. Cukuplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita dan kemudian mengambil pelajaran dari sana. Nah, tidak harus semuanya itu kita ceritakan kepada orang lain. Yang keempat, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kami belajar bahwa orang-orang yang jahat terkadang menggunakan jubah nasihat. Ya. Siapa yang menasihati saudara-saudaranya Yusuf sehingga punya ide untuk menyemplungkan Yusuf kecil ke dalam sumur, itu adalah idenya iblis, ya. Idenya setan. Padahal setan itu adalah musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu sekalian, iblis itu adalah musuh yang nyata. Ya. Ajakan untuk taat kepada Allah dan ajakan untuk taat kepada iblis itu jelas berbeda. Maka jalan iblis itu sebagaimana fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ya. Iblis itu kan sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum browsing tentang bagaimana masuknya iblis itu bisa kembali masuk ke dalam taman surga. Ya, memberikan nasihat kepada Adam, kepada Hawa. Agar apa? Bukan sekedar mendekati pohon, tetapi memetik buahnya. Dan kemudian terbujuk. Begitu juga dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kalau kita membaca di surat Toha ayat 120, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Ya. Karena di taman surga itu kan tentu saja apa saja ada. Tinggal menikmati, bersenang-senang, ya. Maka iblis kemudian menyatakan, hal aduluka ala syajarah. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon yang diberi nama oleh iblis itu sebagai khuldi, ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf juga berkata kepada ayahnya, wa inna lahu lanasihun. Ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Mengingini kebaikan bagi Yusuf. Diajak bermain gitu, diajak bercengkerama gitu. Tapi alasan itu sebenarnya sudah terbaca oleh seorang nabi, ya. Namun demikian anak-anaknya yang memaksa kemudian membawa adiknya itu dan kemudian mencelakainya, dimasukkan ke dalam sumur. Wa innalahu lanasihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Wa innalahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Hafid, untuk menjaganya. Menjaga siapa? Menjaga Yusuf. Ini untuk ngapa? Untuk meyakini bapaknya.
meyakinkan kepada bapaknya agar diperbolehkan adiknya itu bersama-sama dengannya untuk bercengkerama, untuk plesir gitu. Padahal sesungguhnya di hatinya itu sudah ada niatan untuk mencelakai Nabi Yusuf. Ini, jadi kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita akan diiming-imingi oleh iblis dengan bisikan-bisikan yang seolah-olah menasehati, tapi sesungguhnya itu adalah menjelomprongkan, memasukkannya orang beriman kepada kesesatan. Maka berhati-hatilah saudaraku, maka pelajaran yang berikutnya dari kisah ini kami belajar tidak menceritakan apa yang kami khawatirkan agar orang lain tidak menyerang kita dengan hal itu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, akhafu ayyakulahu dhi'b. Aku khawatir kalau dia dimakan serigala. Kekhawatiran ini memberikan ide untuk saudaranya, dan pada akhirnya jadi ketika anak-anaknya yang besar-besar itu mengatakan bahwa sang bapak mengkhawatirkan kalau nanti Yusuf kamu ajak berjalan-jalan ya di hutan, maka aku takut kalau Yusuf ini diterkam oleh serigala. Nah, kisah cerita inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh anak-anaknya yang ingin menyelakai Nabi Yusuf itu, dan kemudian nanti setelah pulang membawa pakaiannya dan kemudian dilumuri oleh darah binatang dengan alasan bahwa mohon maaf ayahanda bahwa Yusuf telah tiada diterkam oleh serigala. Ini adalah tipu daya. Di bahasa-bahasa sekarang tentu saja akan demikian banyak, ya, orang-orang yang memakai jubah kebesaran, artinya jubah ulama misalkan, ya, memberikan nasihat-nasihat, tapi sebenarnya nasihatnya adalah nasihat-nasihat iblis. Oleh karenanya hati-hati di dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap yang harus dilaksanakan di dalam lembaga kita. Pelajaran berikutnya dari kisah Nabi Yusuf ini, kita tentu saja bisa belajar bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, ya, tidak ada kejahatan yang sempurna dilakukan itu dengan tuntas. Pembunuh sehebat apapun tentu saja akan meninggalkan jejak-jejak itu, ya. Dan ingat, jejak digital itu adalah ya sangat nyata gitu. Ya, demikian juga yang dilakukan oleh penjahat-penjahat itu apapun. Jadi setelah melakukan kejahatan, bekas-bekasnya kemudian dihapus semuanya, diganti. Ya, artinya misalkan rekaman sudah ditutup semuanya. Apakah tidak mungkin? Nah, kejahatan itu tentu saja tidak akan bisa ditutupi semuanya, pasti akan meninggalkan jejak-jejak. Sehingga tentu saja kalau ada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang dengan misalkan memutilasi, ya, itu tetap demikian mudah akan diketemukan pelakunya, ya. Maka Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf nanti di dalam perjalanannya itu tentu saja ketika sudah sampai saatnya Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar kejahatan mereka, ya, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu sangat mudah. Dan tentu saja waktu dibuang ke sumur itu Nabi Yusuf kan masih sangat relatif kecil. Mengapa ketika begitu ketemu dengan saudaranya yang mencari makanan karena musim paceklik, ya, dan kemudian bertemu dengan Yusuf, Nabi Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya itu. Subhanallah. Jadi kita belajar bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pelaku kejahatan itu melakukan kesalahan sekecil apapun akan bisa membongkar kejahatan yang dilakukannya.
Ya, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang lupa untuk tidak merobek pakaiannya. Serigala mana yang menyerang anak kecil dan kemudian membiarkan pakaiannya itu tetap utuh? Jadi alasannya kan Yusuf sudah dimakan oleh serigala, terus pakaiannya dibawa pulang dalam keadaan utuh, gitu ya. Tentu saja di dalam konteks ini kita bisa belajar sekali lagi dari kisah Nabi Yusuf ini, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu akan tetap meninggalkan jejak. Pelajaran berikutnya, kami belajar bahwa kebaikan dan keburukan bukan pada suatu benda, tetapi pada cara kita menggunakannya. Ya, karena suatu saat nanti jubah dari bukti kepalsuan yang dilakukan oleh saudaranya menjadi alasan saudara-saudaranya untuk lepas tanggung jawab pada saat yang lain, menjadi obat bagi ayahnya Nabi Yusuf. Maksudnya bagaimana? Ketika nanti saudara-saudaranya ini mencari sukatan atau meminta gandum ya ke Mesir, dan kemudian yang melayani adalah Nabi Yusuf, maka kemudian ketika Nabi Yusuf sudah menginginkan agar ketemu dengan keluarganya, bapaknya dan juga ibunya, maka kemudian untuk dibawahi baju itu, kemudian diperintahkan untuk mengusapkan kepada wajah ayahandanya yang tadinya buta karena sedih menangis berkepanjangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi penglihatan beliau, kemudian bisa melihat kembali. Ya, subhanallah. Baju yang tadinya dipakai kemudian dijadikan sebagai bukti, berikutnya adalah untuk menjadi wasilah untuk kesembuhan penglihatan Nabi Yakub. Saudaraku sekalian, lebih khusus lagi kalau kita membaca pada ayat yang ke 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kisah ini adalah ketika diawali dari ayat yang ke-51 kemudian 52, ketika Al-Aziz menginterogasi kepada para wanita-wanita, apa yang telah dilakukan Yusuf kepada kalian, ya. Apakah Yusuf telah melakukan kejahatan kepada kalian? Maka sesungguhnya inilah jawaban istri Al-Aziz, ya, bahwa sesungguhnya Yusuf itu adalah memiliki perangai yang sangat bagus dan dia tidak melakukan kejahatan, ya, sebagaimana yang pernah kami tuduhkan. Wa ma ubarri'un nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Artinya, satu, istri Al-Aziz kemudian menyatakan bahwa kesalahan itu bukan terletak kepada Yusuf, tetapi kepada diri saya yang telah membujuknya untuk bermain selingkuh dengan saya, ya. Mengapa sebabnya? Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Subhanallah. Inilah kalau boleh kita ibaratkan dalam lembaga kita atau mungkin dalam sebuah keluarga kita. Tentu saja pelajaran ini kita bisa terapkan dimanapun, di lembaga juga bisa di dalam keluarga. Bahwa setiap pribadi di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah keluarga itu, tentu saja di dalam satu kasus, kalau ya kesalahan itu kemudian diakui dengan kejujuran, sebagaimana kejujuran Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz, dia menyatakan bahwa ya beliau menyadari tentang nafsunya yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan
Karena apa? Inna nafsala ammaratum bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ini jenis nafsu yang pertama, yang disebut sebagai an-nafs al-amarah, menyuruh kepada satu keburukan. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kita ini punya kecenderungan untuk melakukan hal yang buruk. Tetapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ada ajakan, ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan diajak oleh seorang wanita, satu, cantik, dua, punya kedudukan. Dia di situ adalah sebagai orang pembantu lah ibaratnya, gitu. Kemudian kira-kira Nabi Yusuf punya hasrat enggak dengan wanita cantik berkedudukan itu sebagai manusia? Gitu aja. Tentu tidak dipungkiri. Tetapi tentu saja ada tanda isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalau kita bagaimana? Apakah kita mau minta isyarah? Kan sebenarnya kita sudah punya, yaitu iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan misalkan pembukuan itu kan bisa direkayasa gitu ya, misalkan itu bisa direkayasa. Tetapi bagaimanapun juga kata hati seorang yang beriman itu untuk melakukan perbuatan dosa tentu saja akan menyatakan tidak, ya. Jadi kalau ada tarikan nafsu untuk melakukan perbuatan kejahatan, baik itu dalam lembaga, baik itu di dalam keluarga, di dalam organisasi, di masyarakat manapun, tentu saja iman kita yang harusnya senantiasa mendalam. Artinya kita bisa membedakan mana yang boleh untuk kita lakukan dan mana yang dosa apabila dilakukan, yang dosa itu ditinggalkan, yang boleh untuk dilakukan. Ya. Wah, itu kejepit, jangan alasan kejepit, jangan alasan terpaksa, karena Allah tidak akan menerima alasan keterjepitan itu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, kemudian sebagai bawahan, atau mungkin sebagai manajer. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau kita belajar dari ayat ini, maka wa ma ubarri'u nafsi. Kenapa? Innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu ini yang pertama. Nafsu senantiasa menyuruh kepada suatu kejahatan. Ada nafsu yang kedua, ya, nafsul lawwamah. Ini adalah nafsu yang jiwa kita yang senantiasa menyesal mengapa tidak bersegera untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih banyak. Sebenarnya waktu yang diberikan kepada kita itu banyak, tapi kadang-kadang kita mengulur-ulur. Sudah waktunya untuk sholat, nanti dulu gitu misalkan. Sudah waktunya untuk laporan, nanti dulu, numpuk dulu, sehingga kesulitan itu. Maka karena itu jangan suka untuk menunda-nunda secepatnya. Sebagaimana sholat itu ketika sudah masuk di awal waktu dan kemudian berjamaah, begitu. Jangan untuk kemudian yang menunda-nunda, menyesali dari apa, sekalipun bisa melakukan kebaikan, ya, sebagaimana kisahnya sahabat siapa? Sya'ban. Ini bulan Sya'ban ya. Kisah Sya'ban itu bagaimana dalam perjalanan yang jauh menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan dia tidak pernah ketinggalan kecuali dia nggak berangkat jamaah subuh karena memang sudah meninggal. Ya, ketika menjelang sakaratul maut, dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya memberikan pakaian jas lah gitu, jaket di musim dingin di malam hari, ya. Di Madinah itu tentu saja ketika musim dingin sangat dingin sekali. Maka ketika ada hampir orang mati karena kedinginan, dia lepaskan jaketnya, kemudian diberikan, ya, kepada orang tersebut, dan kemudian terselamatkan. Allah memperlihatkan pahalanya.
Kemudian apa yang dikatakan? Mengapa tidak saya berikan yang baru? Ya, yang lusuh di luar, kemudian yang baru ada di bagian dalam. Dia berikan yang lusuh itu. Itu pun pahalanya sudah demikian dahsyatnya. Subhanallah, menyesali. Karenanya supaya tidak menyesal, ketika Allah memberikan kesempatan-kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ya. Jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Saudaraku sekalian, kalau kita sudah memiliki jiwa yang tenang, ya, sebagaimana Rasulullah SAW dengan ketenangan jiwanya, sebagaimana Nabi Yusuf, ya, ketika melihat saudara-saudaranya di dalam kesulitan dan kemudian memberikan sukatan, memberikan bantuan, dan ketika keluarganya sudah berkumpul semuanya, apakah kemudian dia mengumpat-umpat menyampaikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya? Tidak demikian. Ya, bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah memberikan pelajaran ilmu yang sangat berharga kepada kita. Di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan ni'allamahu min ta'wilil ahadis," dan agar kami ajarkan kepadamu tabir mimpi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf tentang tabir, bisa menyingkap tabir mimpi, ya, yang sungguh ini di kemudian hari membawa dirinya menuju kepada status sosial yang sangat tinggi di Mesir. Ya, ketika Al-Aziz menyampaikan tentang mimpinya dan para pembesar-pembesarnya tidak juga bisa menakwilkan mimpi itu, maka kemudian melalui Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan bahwa setelah musim panen supaya nanti akan datang masa paceklik di musim panen gandum itu, maka sebaiknya sebagian disimpan, kemudian sebagian kecil yang dikonsumsi untuk persiapan masa-masa sulit untuk berikutnya. Nah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang sangat dahsyat dan dari sumur dibawa ke istana, dari satu kesedihan dan kemudian diberikan status sosial yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia. Dan tentu saja yang kita bisa lakukan tentu saja juga demikian, bahwa melalui lembaga LAS ini tentu saja kita bisa mengangkat derajat masyarakat yang kesulitan di bidang ekonomi, kesulitan dalam hal memperoleh derajat kesehatan dan juga sosial. Nah, kita sebagai lembaga tentu saja akan bisa mengantarkan mereka, setidaknya menjadi wasilah, ya, bagi keberhasilan orang lain. Itulah kesuksesan. Semoga kisah ini, ya, seperti yang sudah saya paparkan walaupun sangat sedikit sekali, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa ambil pelajarannya bahwa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita lakukan tujuan utamanya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusan yang kita emban. Kita bisa amanah dan tentu saja sukses fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.